anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini akan membahas tentang pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan materi yang akan kita bahas yaitu mengenai norma dan peraturan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu norma? Iya betul, norma itu sama aja kayak aturan. Gimana sih penjelasannya? Yuk kita lihat slide selanjutnya. Norma adalah aturan-aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Norma juga mengandung sanksi. Sanksi yang dibuat sesuai dengan aturan. Bisa sanksi ringan dan juga sanksi berat. Lalu, apa sih fungsi norma itu? Nah, di sini ada beberapa fungsi norma yang bisa kita ketahui. Yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan keadilan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan kenyamanan, kemakmuran, dan juga kebahagiaan bagi setiap anggotanya. Dan yang terakhir, menjadi dasar untuk memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma tersebut. Norma juga ada berbagai macamnya loh, seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan juga norma adat. Untuk penjelasannya, kita lihat slide selanjutnya yuk. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah norma yang berasal dari Sang Pencipta, Tuhan atau Dewa-Dewi, dan dituangkan melalui aturan-aturan yang berlaku pada penyembahnya. Di Indonesia, agama-agama yang diyakini adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddhisme, dan juga Konghucu. Norma agama mengacu pada ajaran agama yang tertuang dalam kitab-kitab suci maupun ujaran tokoh-tokoh agama. Yang kedua, ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah norma yang diyakini berasal dari hati nurani manusia, seperti aturan-aturan kesusilaan mengenai menghargai nyawa orang lain. Yang ketiga, ada norma kesopanan. Norma kesopanan adalah jenis norma yang berlaku dengan tujuan menghargai sesama, seperti larangan membuang ludah sembarangan dan menyematkan panggilan kakak kepada orang yang lebih tua. Yang keempat, ada norma hukum. Norma hukum adalah norma yang mengacu kepada aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Norma hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pelanggaran norma hukum akan diberikan sanksi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam suatu wilayah. Di Indonesia, aturan hukum mengacu pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang terakhir, ada penjelasan mengenai norma adat. Norma adat merupakan cara berperilaku yang sesuai dengan aturan atau hukum adat. Pelanggaran norma adat biasanya disertai dengan sanksi hukuman adat. Hukuman-hukuman tersebut disesuaikan dengan masing-masing aturan adat yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peraturan. Apa sih peraturan itu? Yuk, mari kita lihat. Di sini
Peraturan adalah ketentuan atau petunjuk yang dibuat untuk mengatur. Peraturan bersifat memaksa, artinya bila peraturan dilanggar, maka akan ada sanksi atau hukumannya. Lalu, apa sih fungsi peraturan itu? Nah, di sini fungsi peraturan ada 4. Yang pertama, peraturan berfungsi untuk membantu mencapai tujuan bersama dengan masyarakat. Lalu yang kedua, peraturan berfungsi sebagai dasar untuk memberikan sanksi pada masyarakat yang melanggar aturan. Yang ketiga, peraturan berfungsi sebagai petunjuk bagaimana menjalin sebuah hubungan antar anggota. Lalu yang keempat, peraturan berfungsi untuk menciptakan suasana yang tertib dan juga tentram pada semua anggota. Sekarang kita lihat yuk aturan yang ada di rumah. Aturan dalam keluarga biasanya dibuat oleh orang tua, dapat berupa aturan tertulis dan juga aturan tidak tertulis. Peraturan dibuat untuk mengatur agar kehidupan dalam keluarga berjalan dengan tertib dan teratur. Sanksi dari pelanggaran dalam aturan keluarga banyak ragamnya, misalnya dimarahi oleh ibu. Di sini ada contoh aturan di dalam keluarga. Yuk kita lihat, di sini ada aturan yang tertulis. Di sini kita mengambil contoh aturan di dalam keluarga Pak Herman. Yang tertulisnya, yang pertama, tiap anggota keluarga harus bangun tidur paling lambat pukul 5. Lalu yang kedua, setiap bangun tidur harus merapikan tempat tidur. Yang ketiga, setiap anggota keluarga harus tolong menolong. Yang keempat, saat belajar televisi harus dimatikan. Yang kelima, jika akan meninggalkan rumah harus seizin orang tua. Yang keenam, anak-anak harus menaati perintah orang tua. Yang ketujuh, tidak boleh berbicara yang tidak sopan. Kedelapan, pukul 20.00 anak-anak harus sudah tidur. Yang kesembilan, jika ada tamu harus diterima dengan baik. Yang kesepuluh, sebelum tidur anak-anak harus berdoa lebih dahulu. Sekarang kita lihat yuk aturan yang tidak tertulisnya. Yang pertama, jika ada anggota keluarga yang sedang susah, anggota yang lain wajib menghibur. Lalu yang kedua, jika orang tua sedang sibuk bekerja, anak-anak wajib membantu. Artinya pekerjaan rumah ya. Yang ketiga, berpamitan saat anak akan berangkat ke sekolah. Yang keempat, anak-anak harus bersikap sopan terhadap orang tua. Lalu yang kelima, anak-anak harus menuruti nasihat orang tua. Sekarang kita berlanjut ke aturan yang ada di sekolah. Di setiap sekolah pasti ada yang namanya tata tertib. Tata tertib itu dibuat oleh pihak sekolah. Selain tata tertib sekolah, ada juga tata tertib di kelas. Tata tertib di kelas biasanya dibuat oleh wali kelas. Namun, sebenarnya aturan yang berlaku di sekolah maupun di kelas bisa juga dibuat bersama-sama oleh semua warga sekolah. Aturan yang dibuat bersama-sama pada umumnya akan lebih baik. Hal ini disebabkan setiap warga sekolah merasa ikut bertanggung jawab untuk menaati aturan tersebut. Kita lihat yuk contoh aturan yang ada di sekolah. Sekarang kita lihat aturan yang tertulis dulu ya. Yang pertama, setiap siswa harus hadir paling lambat 10 menit sebelum bel dibunyikan. Lalu yang kedua, setiap siswa wajib menggunakan seragam sesuai yang ditentukan. Yang ketiga, setiap siswa dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Yang keempat, setiap siswa wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kelima, setiap siswa wajib mengikuti kegiatan sekolah dengan tertib dan teratur. Nah, itu adalah aturan tertulis yang ada di sekolah. Dan ini harus ditaati ya, tidak boleh dilanggar. Nanti kalau dilanggar akan mendapatkan hukuman. Lalu yang kedua adalah aturan yang tidak tertulis. Yang pertama, setiap siswa harus bersikap sopan kepada setiap warga sekolah. Yang kedua, setiap siswa mengucapkan salam saat bertemu dengan guru. Lalu yang ketiga, setiap siswa wajib menaati nasihat dari guru. Yang keempat, setiap siswa dilarang mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Yang kelima, jika ada teman yang sakit, teman yang lain menjenguknya. Yang keenam, sesama warga sekolah harus saling tolong-menolong. Sekarang kita berlanjut yuk. Di sini ada aturan yang ada di masyarakat. Ternyata
Peraturan itu tidak hanya ada di sekolah dan juga di rumah, namun juga ada di lingkungan masyarakat sekitar kalian. Di lingkungan masyarakat juga ada yang namanya aturan, yaitu aturan tertulis dan juga tidak tertulis. Aturan dibuat untuk mengatur agar kehidupan warga masyarakat dapat berjalan dengan tertib dan juga lancar. Jika kehidupan berjalan dengan tertib, maka warga masyarakat akan merasakan hidup tenang dan juga nyaman. Permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat lebih beragam daripada permasalahan dalam keluarga maupun sekolah. Oleh sebab itu, aturan di masyarakat juga lebih beragam dan juga lebih lengkap. Dalam aturan di masyarakat biasanya berisi tentang hak dan juga kewajiban warga masyarakat di lingkungan tersebut. Sekarang kita lihat yuk contoh aturan yang ada di dalam masyarakat. Di sini ada peraturan dari RT 01, RW 02, Desa Sukadamai. Yang pertama, setiap warga masyarakat wajib menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Yang kedua, setiap warga masyarakat wajib menjaga keamanan lingkungan. Yang ketiga, setiap warga masyarakat wajib menjaga ketenangan di lingkungan. Yang keempat, setiap tamu yang bermalam wajib melapor kepada ketua RT. Yang kelima, dilarang membuat gaduh di lingkungan masyarakat. Yang keenam, setiap warga masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki atau mempunyai KTP. Yang ketujuh, setiap kepala keluarga wajib mempunyai kartu keluarga. Yang kedelapan, setiap warga masyarakat wajib menjaga nama baik lingkungan. Nah, kalian sudah mengetahui kan apa itu norma dan juga peraturan? Dari materi ini dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari loh. Kalian jangan coba-coba melanggar aturan ya, atau nanti kalian akan kena hukuman atau sanksi. Oke? Kalau begitu, sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah.